semuanya, apa kabar hari ini? Saya berharap semuanya baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Lady Agustina Panjaitan di channel YouTube Tison Andriana Baban. Ada pertanyaan nih, kenapa sih harus ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Padahal kan Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa sih harus dibeda-bedakan? Kan perjanjian lama itu buatan Tuhan dan perjanjian baru juga buatan Tuhan. Kenapa sih harus dibeda-bedakan? Nah, kita akan bahas bersama-sama di channel YouTube ini. Ada cara yang benar dalam membaca perjanjian lama dan cara yang tepat untuk memahami apa itu perjanjian baru. Perjanjian lama berbicara tentang karakter bangsa Israel yang tidak setia dan tidak taat, di mana dalam Ibrani 8 ayat 7 dikatakan bahwa sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, kenapa bisa dikatakan cacat? Kenapa kok ada cacat? Nah, karena ketidaktaatan bangsa Israel itulah dan ketidaksetiaan bangsa Israel membuat perjanjian lama itu seakan-akan cacat, ya. Dan dalam Ibrani 8 ayat 8 dikatakan bahwasanya sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, maksudnya apa? Di sini ditekankan bahwa yang baru adalah tetap yang baru. Nah, dimaksudkan adalah yang baru itu kedatangan Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita yang membawa kita kepada perjanjian Tuhan yang baru. Karena di perjanjian lama sudah rusak oleh karakter yang tidak baik. Nah, banyak dikatakan perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Salah satunya fokus perjanjian lama adalah kepada pribadi atau hukum-hukum Taurat dan bagaimana pada waktu itu bangsa Israel melakukan sesuatu hal dan Tuhan melihatnya dan Tuhan mengampuni dosanya. Tapi di dalam perjanjian baru itu sebaliknya, justru Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita untuk kita bisa diselamatkan. Itulah perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam Ibrani 8 ayat 12 itu dikatakan bahwa sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, di sini fokusnya adalah di dalam Ibrani 8 ayat 12 itu menyatakan bahwasanya sebelum Yesus naik ke kayu salib pada perjamuan terakhir, Tuhan Yesus menjelaskan, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Itu adalah perjanjian yang baru. Nah, di sini di perjanjian lama menyatakan hukum-hukum Taurat, 10 hukum Taurat, di mana dijelaskan bahwasanya jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan saksi dusta atau yang lainnya. Nah, sebenarnya di situ ada kata-kata yang ditekankan. Kamu jangan mencuri, kamu jangan berzina, kamu jangan ini lain sebagainya. Nah, tapi di perjanjian baru itu menekankan bahwasanya di mana Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita supaya kita terbebas dari hukum-hukum dosa. Dan Tuhan sendiri menyatakan belas kasihannya dan memberikan kasih karunia kepada kita supaya kita diselamatkan. Kesimpulannya adalah perjanjian lama itu harus ada sesuatu yang kita kerjakan baru Tuhan memberikannya kepada kita. Tapi di perjanjian baru di mana Tuhan sendirilah memberikan belas kasihannya itu untuk menyelamatkan kita. Nah, kita bersyukur hidup di zaman perjanjian baru. Karena apa? Kita adalah Israel yang diperbaharui. Jadi kita tidak perlu untuk kita melakukan hal-hal yang kita lakukan untuk kita mendapatkan keselamatan, tapi Tuhan itu sendiri
Tuhan Yesus sendirilah telah mati untuk menjadi korban tebusan itu, supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, teman-teman, juga saya mau tekankan bahwasanya walaupun kita berada di perjanjian baru, dikasih karunia, di belas kasihannya Tuhan, tapi kita jangan sepele. Kita juga harus mengerjakan keselamatan. Dengan cara apa? Kita fokus kepada memuji dan menyembah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita pribadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.